Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini kami berenam bakal diskusi tentang syukur. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Nama aku Faizatul Zikriya. Nama aku Riusti Yunila. Nama aku Tengku Amelia. Nama aku Hotma Riaudi. Aku Refti Wulandari. Aku Herzi Alkani. Oke, nah kali ini kita bakal bahas tentang syukur. Sebelumnya, kalian gimana sih memaknai syukur tersebut? Menurut aku syukur itu bagaimana cara kita menerima diri sih. Aku tuh bentuk kesadaran atau penerimaan atas sikap hati yang sudah menghargai yang diberikan. Kalau menurut aku bersyukur itu sama kayak kesadaran diri, tapi ditambah dengan rasa terima kasih kita sama apa yang kita alami di dalam hidup ini, baik itu senang maupun gak senang, tapi kita tetap bersyukur, tetap berterima kasih. Kalau menurut aku makna syukur itu tidak hanya di lisan tapi juga di perbuatan. Jadi apapun yang udah terjadi, yang bakalan terjadi dan sudah berlalu pun kita harus bersyukur. Kalau aku ya seperti yang teman-teman bilang tadi, kalau bersyukur itu adalah rasa terima kasih aku yang di dalam bentuk lisan dan perbuatan kepada Tuhan aku, karena tentunya bersyukur itu berterima kasih atas apa yang udah di hal-hal baik yang diberikan kepada aku, begitu. Baik, aku mau tanya nih sama teman-teman semua, apakah hari ini udah bersyukur belum sih kira-kira teman-teman? Sudah dong pasti ya. Nah, aku mau tanya, ada nggak sih pengalaman teman-teman yang saat merasa syukur tersebut, kayak saat misalnya pada momen atau pengalaman tersebut kayak merasa, ih untung ya aku kayak gini, atau kayak merasa bersyukur banget tidak terjadi hal-hal buruk, atau misalnya gimana? Ada nggak yang mau ceritain tentang pengalamannya? Ke siapa dulu nih? Oh, aku bebas sih. Siapa sih yang mau cerita duluan? Kalau aku banyak sih beberapa hal kayak terjadi bukan sesuai ekspektasi aku ya, kayak misalnya aku pinginnya A, ternyata yang terjadi B. Sebenarnya aku kayak sedih gitu loh. Kenapa sih aku tuh pinginnya B loh, bukan yang A. Setelah dirinci-rinci lagi, terus setelah dijalani ternyata tuh yang A tadi tuh, yang B tadi tuh nggak bagus loh buat aku. Ternyata yang A ini bagus loh menurut Allah gitu loh. Jadi yang kayak menurut kita bagus tuh belum tentu bagus menurut Allah gitu kalau menurut aku. Ada lagi nggak sih yang mau cerita? Kalau aku ya, sesimpel kita pagi-pagi tuh bisa bernafas. Karena tanpa kita sadari banyak orang di rumah sakit itu untuk bernafas saja mereka mesti bayar mahal kan, mesti beli tabung oksigen yang itu tuh bisa sampai beratus-ratus ribu gitu ya untuk per jamnya gitu. Nah sementara kita yang pagi hari itu udah dikasih Tuhan udara yang segar. Nah kalau kita menyadarin itu adalah salah satu hal yang patut kita syukuri sih. Biasanya kalau di Islam itu biasanya kita langsung sholat subuh. Nah kalau di aku tuh biasanya kita mesti ini saat teduh, doa gitu. Itu sih rasa bersyukurnya. Ada lagi yang mau ceritain tentang pengalamannya? Kalau aku sih kayak dicontoh di kita aja, misalnya nih kayak beberapa hari ada yang kayak malas untuk masuk kuliah atau apa. Jadi kayak setelah dipikir-pikir di diri aku aja, aku masih dikasih rezeki lebih dari Allah untuk kuliah, tapi kenapa harus aku malas-malasan, sedangkan yang lain aja bisa mau kuliah tapi nggak bisa karena dikendala biaya. Seperti itu sih. Kali ini aku bakal mau tanya-tanya lagi nih sama teman-teman. Nah, menurut teman-teman syukur itu mempengaruhi kesehatan mental atau psikologis ke teman-teman nggak sih? Dan gimana cara teman-teman untuk meningkatkan rasa syukur? Boleh dimulai dari Yusti. Rasa syukur itu membantu kita pada hal-hal positif dalam hidup ya. Dimana kita tuh kan ngerasain dalam bersyukurnya kita jadi ngurangin rasa stres, terus cemas, perasaan negatif.
Jadi dengan bersyukur tuh kita lebih optimis dengan kesehatan mental yang lebih stabil. Kalau dari Kak Alda? Kalau kita kan dalam Islam kan ngucapin syukur selalu pakai alhamdulillah. Jadi menurut pengalaman pribadi aku itu tuh sebenarnya efektif sih untuk ngucapin apapun hal kecil maupun hal besar dengan alhamdulillah itu sangat ngaruh lah gitu. Jadi ada nih beberapa penelitian menunjukkan bersyukur tuh dapat meningkatkan suasana hati, mengurangi stres, meningkatkan rasa puas dalam hidup kita. Jadi kayak kita bisa jadi ngurangin hal-hal negatif lah dalam hidup kita dengan menerapkan hal-hal positif, hal-hal yang mengingatkan kita rasa syukur lah. Nah, kalau menurut aku nih ya, rasa bersyukur itu dampaknya besar ya buat hidup kita. Kenapa? Karena menurut ada penelitian psikologi yang berkata kalau kita bersyukur dengan cara kita beribadah, maka itu bisa meningkatkan hormon yang ada di dalam tubuh kita, yaitu hormon serotonin dan dopaminnya kita. Dimana ketika itu meningkat, itu yang membantu kita untuk mengelola rasa cemas, stres, yang dimana cemas dan stres ini bisa menimbulkan berbagai macam penyakit. Nah, benar, tapi juga bukan hanya secara psikologi, tapi secara fisik juga mempengaruhi. Jadi ada juga penelitian yang membuktikan bahwa dengan rasa syukur mampu menyembuhkan penyakit, salah satunya penyakit GERD atau asam lambung gitu. Dengan rasa syukur kita bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit karena rasa syukur tadi mempengaruhi hormon yang ada di dalam tubuh kita, di mana itu bekerja di dalam sistem sarafnya manusia. Terus ya. Kalau di aku sih kebetulan aku juga punya penyakit emah kan. Kalau penyakit emah tuh kan kalau kita berpikir terlalu berlebihan itu kan akan menimbulkan asam lambung. Nah sebenarnya kalau kita dengan bersyukur itu tuh mengurangi pikiran yang berlebihan tentang akan sesuatu yang buruk atau yang belum terjadi kayak gitu kan. Kalau kita kebanyakan overthinking tentang masa lalu ataupun masa depan, itu tuh kayak sangat berpengaruh gitu loh sama penyakit emah tadi. Itulah gunanya kita bersyukur atas yang terjadi dan udah yang terjadi gitu loh. Itu sih menurut aku. Baik, kalau secara aku pribadi bersyukur itu tunggu, sorry. Baik, jangan dilihatin. Baik, kalau menurut Baik, kalau menurut aku bersyukur itu tentu ada hubungannya ya dengan kesehatan mental. Tentunya dari basic aja itu bisa menjaga kestabilan mental kita. Karena dengan kita sering bersyukur atau kita tipe orang yang mudah bersyukur, mudah menerima sadar aja dulu kalau kita tuh sedang mendapat kebaikan, dan dari sadar terus kita berbuat baik atau melakukan praktik bersyukur. Nah, itu tuh membuat diri kita menjadi individu yang tanpa kita sadari atau tanpa saya sadari itu menjadikan diri saya orang yang tidak mudah untuk memiliki ekspektasi yang tinggi gitu. Karena dengan saya bersyukur tadi itu tentunya juga dapat meningkatkan self awareness di dalam diri saya. Karena kita sebagai manusia ya, tugas kita tuh hanya berusaha dan meyakinkan segala urusan kita tuh kepada Allah. Nah, itu sisanya itu cukup. Kalau kita sebagai manusia umat muslim cukup udah berusaha, yaudah kita cukup serahkan segalanya kepada Allah, dan itu juga dapat meningkatkan self control, teman-teman. Apa itu self control? Nah, dengan kita mudah berserah diri kepada Allah dan bertawakal dan istiqomah, jadi kita juga seperti yang dibilang ke teman-teman tadi, kita juga dapat melatih self control, yaitu dan di dalam self control itu kita juga dapat mengendalikan emosi-emosi yang ada di dalam diri kita, baik itu emosi positif maupun emosi negatif, teman-teman. Nah, itu tadi jabaran dari teman-teman dan diskusi kita kali ini. Nah, menurut aku kalau
misalnya praktek syukur itu kita laksanakan di kehidupan sehari-hari, mungkin bakal berkurang tuh tentang overthinking. Apalagi kita kan sering banget kan overthinking, apalagi kalau perempuan dan Gen Z ya teman-teman, itu kan kayak sering overthinking. Nah, coba deh praktekkan praktek syukur ini di dalam kehidupan teman-teman masing-masing. Nah, mungkin sekian diskusi kami kali ini, lebih dan kurang mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dah.